Hidup kok seperti ini. Kalimat begini kan kalimat populer ya. Viral tuh kalimatnya. Viral di langit, malaikat sampai jeleh gitu ya. Manusia ini kok laporannya hidup kok susah, hidup kok susah, hidup kok susah, hidup kok susah. Yang dilaporkan itu melulu, hidup susah, hidup ruwet. Bahkan tadi ada WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara onlineku yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang, serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, marilah kita mengaji dan menuntut ilmu bersama Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus dengan tema yang berjudul Cara Mendatangkan Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat malam Sabtu bisa duduk kembali di Majlis Ar-Raudhah Shihah wal Afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kemampuan untuk mensyukuri kesehatan ini guna taat pada Allah Ta'ala sehingga hidup kita manfaat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang sudah berada di Majlis Ar-Raudhah, saat ini sebagian teman-teman saya lagi tetap membangun ya, bangun perluasan majelis dan juga asrama santri 3 lantai. Ya, kita ngaji, yang lain ngaji yang sebenarnya. Yaitu ngaji sebenarnya diantara adalah mengamalkan ilmu. Ini bagi tugas. Mudah-mudahan yang sedang bekerja dapat pahala yang lebih banyak dari kita insya Allah. Ya, karena memberikan kenyamanan untuk nanti ya. Ibu-ibu di atas kalau cari ilmu dan juga yang lainnya. Pada malam hari ini saya mau melanjutkan tema yang saya sampaikan ketika live streaming siang-siang tuh ya, live streaming. Temanya tentang bagaimana agar rezeki kita itu lapang, mendapatkan kelapangan rezeki. Insya Allah akan kita bahas. Mas Angga sudah bisa diganti ke manual. Ya, tunggu sebentar biar di off kan itu. Di Mas Agung suntakkan saja terus di manual. Bismillah. Itu harus menunggu putarannya genap mateng baru disuntak.
Siap, alhamdulillah. Dah, sekarang teman-teman saya kerjanya lebih capek lagi. Karena harus di manual. Bagaimana caranya agar rezeki kita lapang? Insya Allah kurang lebih 45 menit kita fokus cari ilmu. Ya, fokus cari ilmu. Zikirnya tadi sudah cukup lama zikirnya ya. Yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah mari kita menyadari makna rezeki. Seringkali kalau disebut kata rezeki, kepala kita itu langsung mikirnya al-fulusu. Duit. Begitu kata rezeki, langsung yang muncul itu adalah saldo. Kalau saldonya minim berarti rezekinya sempit. Kalau saldonya banyak, rezekinya banyak. Ini wajar disampaikan oleh kebanyakan umat manusia. Kenapa begitu? Salah belajar dari kecil. Dari kecil ini kita dapat pelajaran bukan dari pelajaran Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari ucapan ulama, dan bukan dari kebijakan lokal. Ya, bukan kearifan lokal. Dari kecil kita dapat pelajaran ilmu ekonomi, bukan ilmu ekonomi Islam. Ya, bukan ilmu ekonomi Islam. Bukan ilmu ekonomi orang yang beragama. Tapi ilmu ekonomi orang yang cari al-fulusu wal duitu. Ya, cari duit, cari uang, cari materi. Makanya selalu yang didengungkan, kalau kamu punya duit berarti rezekimu besar. Kalau kamu enggak punya duit, rezekimu kecil. Hidup harus pakai duit. Enggak punya duit, enggak bisa hidup. Bahkan muncul kalimat dari kita selaku orang tua tanpa sadar, dulu nih, kita ini orang tua, ada yang ngomong begini, ini oknum orang tua. Kalau saya ngomong orang tua nanti ada yang protes, saya enggak gitu Beb gitu ya. Oknum orang tua, kamu sekolah yang pinter, nanti kalau kamu bodoh, ya kamu susah cari duit. Jangan bodoh seperti bapakmu, Masya Allah. Jadi bapak sudah ngajari anaknya jelekin bapaknya sendiri. Jangan bodoh seperti bapakmu, akhirnya miskin, gak punya duit. Jadi ukurannya itu kalau punya duit berarti pinter, gak punya duit bodoh. Akhirnya ada orang-orang yang disuruh ke pesantren takut. Kenapa kamu gak mau jadi santri? Banyak ustadz gak punya. Ini di kepala gitu ya, di kepalanya begitu. Waktu itu begitu. Tapi dengan berjuangnya para dai, ya berjuangnya ahli ilmu mencerdaskan masyarakat, sekarang mulai bergeser. Alhamdulillah. Bahkan ada yang mengatakan, tiwa sekolah dhuwur-dhuwur, nyatane yo nganggur. Sudah mulai muncul kalimat seperti itu. Nah, saya pengen menyadarkan diri saya sendiri, keluarga saya, dan siapapun yang mau dengar. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Rezeki jangan dibatasi hanya pada materi. Kalau rezeki hanya dibatasi pada materi, terus selain materi tadi namanya apa? Betul, memang hidup itu enggak lepas dari sandang, pangan, dan papan. Boleh kita katakan ukuran standar rezeki terpenuhi sandang, pangan, papan. Pakaiannya, makannya, tempat tinggalnya. Sehingga kalau pakaiannya terpenuhi, tempat tinggalnya ada, makanannya cukup, bisa dikatakan rezekinya lapang.
Kalau pakaiannya itu mahal-mahal, banyak, tempat tinggalnya besar, ya makannya bebas tinggal tunjuk, berarti ini termasuk orang yang rezekinya lebih-lebih, ya rezekinya lebih-lebih. Kalau satu hari cari makan susah, pakaian hanya yang melekat, tempat tinggal enggak jelas, berarti ini orang yang rezekinya sempit menurut ukuran sandang, pangan, dan papan. Tapi ada satu hal yang lupa, manusia ini lupa. Kesehatan masuk enggak di situ? Di sandang, pangan, papan tadi, kesehatan masuk enggak? Enggak masuk. Jadi kalau ada orang duitnya banyak, rumahnya bagus, ya, duitnya banyak, rumahnya bagus, bisa makan yang enak, tapi lidahnya mati. Lidahnya mati, makan apapun gak ada rasanya. Saya mau nanya, orang ini tadi dengan duitnya yang banyak, pengen berobat atau gak pengen berobat? Pengen berobat. Dia berobat ternyata habis 20 miliar belum sembuh. Habis 20 miliar belum sembuh. Pertanyaan saya, berarti kalau ada orang punya lidah manis, rasa manis, asin, rasa asin, pedes, rasa pedes. Lidahnya normal. Itu sebetulnya dia punya rezeki atau enggak punya rezeki? Besar atau kecil? Lah kenapa enggak pernah dihitung? Kenapa enggak pernah dihitung? Berarti ini standar ngukur rezeki kita ini perlu diperbaiki. Makanya pagi hari mulai cek, alhamdulillah mata saya normal. Mata normal ini harganya berapa? Berapa harganya? Unlimited, nggak bisa dikasih harga. Karena kalau mata nggak normal, itu semua kenikmatan akan berkurang. Mohon maaf loh Bu, suami tampan. Mohon maaf, suami tampan, tapi istrinya rabun. Bisa enggak menikmati ketampanan suami? Yang menikmati tetangganya. Suamimu tuh ganteng loh ya. Ganteng dari mana? Mau tak lihat wajahnya datar saja kok. Wajahnya datar saja. Saat itu suaminya merasa rugi. Kenapa? Istrinya enggak bisa menikmati ketampanannya. Nah kalau suaminya wajahnya enggak tampan, istrinya rabun, itu rezeki untuk suami. Karena istrinya lihat wajah pria manapun sama. Jadi suaminya enggak tampan dibanding suami orang lain, suaminya tenang-tenang saja. Alhamdulillah istri saya rabun. Jadi kalau ada suami ngucap alhamdulillah istri saya rabun, itu baik atau kurang ajar? Jadi suaminya mensyukuri musibah istrinya ini. Ini suami yang baik atau yang agak kurang ajar nih? Ya buat suami tadi betul dia beruntung, alhamdulillah. Kalau enggak nanti kan istri saya protes, tapi ya alhamdulillahnya enggak usah diumumkan. Ya enggak usah diumumkan. Di balik musibah itu ternyata ada nikmat yang luar biasa. Tapi yang namanya nikmat mata sehat, telinga sehat, ya lidah sehat, rongga mulut sehat, enggak sariawan, enggak kena penyakit macam-macam. Kerongkongan sehat, lambung sehat, jantung sehat, liver sehat, ginjal sehat, kaki sehat, tangan sehat, otaknya sehat. Itu mau dikasih harga berapa? Mau dikasih harga berapa? Nah inilah yang sering menyebabkan rezeki kita jadi sempit sandangnya, sempit papannya, sempit pangannya, karena kita enggak pernah mensyukuri apa yang kita miliki. Sepuranipun ingkang kathah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ngomong gini untuk diri saya sendiri dan siapapun yang mau dengar.
Seringkali kan ada ya oknum, dan kita pernah jadi oknum itu. Cari duit kok susah ya, hidup kok seperti ini. Kalimat begini kan kalimat populer ya. Viral tuh kalimatnya. Viral di langit, malaikat sampai jeleh gitu ya. Manusia ini kok laporannya hidup kok susah, hidup kok susah, hidup kok susah, hidup kok susah. Yang dilaporkan itu melulu, hidup susah, hidup ruwet. Bahkan tadi ada WA masuk ke saya. Habib, kenapa ya? Saya udah baca sholawat, saya udah baca istighfar, tapi kok hutang saya tambah banyak. Hidup saya semakin susah, hutang saya tambah banyak. Wah, kalau ini namanya mau periksa ya, mau meriksa, mau cek, minta obat, ya harus detail ceritanya. Ya, detail ceritanya, cuman cerita banyak zikir istighfar, banyak sholawat, tapi enggak cerita banyak pengeluaran enggak. Nah kalau banyak sholawatnya, banyak istighfarnya, nafsunya dituruti terus ya. Namanya enggak komplit berobatnya. Berobat itu kan harus komplit. Ada orang ke dokter, ini contoh. Sama dokternya dicek tensinya, tinggi. Terus dikasih obat menurunkan tekanan darah tinggi. Minum ya, sehari 3 kali, selama 3 hari, nanti cek lagi. Setelah 3 hari, protes sama dokternya. Pak dokter, obat sudah saya beli mahal-mahal. Saya tekun 3 hari, minum obatnya. Tapi kenapa tensi saya semakin tinggi? Yang diceritakan cuma minum obatnya, makan sate enggak diceritakan. Ya, gaduh garam enggak diceritakan, minum kopi 10 gelas enggak diceritakan. Dokternya nanya, lah yang Bapak makan apa? Semua saya makan. Ya kayak tunggale itu. Maka kalau mau meneliti diri, ya yang jujur sama dirinya sendiri. Jangan menyalahkan amal. Saya udah, lihat apa yang belum kamu tinggalkan, lihat apa yang belum kita tinggalkan. Oh istighfarnya sudah, alhamdulillah, mestinya laporannya, alhamdulillah Habib, meskipun hidup secara zahir semakin memburuk, tapi akhirat semakin membaik. Betul kan ya? Tadinya saya itu ya hidupnya ruwet, tapi enggak pernah sholawat. Sekarang sejak kenal majelis, walaupun ruwet, saya ahli sholawat. Berarti akhiratnya membaik enggak itu? Membaik. Nah kok dunianya belum beres, padahal kalau akhiratnya bagus, dunianya akan beres. Berarti masih ada itu mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang dampaknya sangat signifikan. Nah itu butuh ketemu dokternya secara langsung dan jujur menceritakan kondisinya. Oh ternyata sholawat jalan, istighfar jalan, maki orang tuanya juga jalan. Terus gimana mau berubah hidupnya? Sholawatnya jalan, istighfarnya jalan, zalim sama istrinya juga jalan. Gak bisa, harus rangkaiannya itu betul ya, alurnya benar. Nah, ini banyak manusia yang mengeluhkan hidupnya. Susah ekonomi, ruwet dan lain sebagainya. Yuk perbaiki dulu nomor 1, sadari apa yang kita miliki. Terus syukuri. Saya mau nanya, dan insya Allah jawabannya sama dengan saya semua. Iman kita dibeli dengan dunia dan segala isinya, mau enggak? Alhamdulillah tuh. Nyawa pun lewat kita siap. Yang penting iman tetap dikandung badan, kan begitu. Dan insya Allah enggak perlu sampai lepas nyawa. Mau kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara bebas menjalankan agama, ya, ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Aman di Indonesia nih ibadah, enak kita di sini. Sebagai warga negara itu ibadah di Indonesia itu paling enak. Paling nyaman ibadah di Indonesia itu. Coba kamu mau ibadah di luar negeri. Mau adzan saja susahnya luar biasa. Cari masjid, bingung masjidnya mana. Ya,
Ternyata atasnya masjid, bawahnya night club. Bawahnya night club, atasnya masjid. Kita nanya, kok modelnya begini? Belum bisa bangun masjid di sini, jadi sewa. Ya, sewa apa? Sewa apartemen, sewa ke gedung. Lah lantai atas yang kita sewa buat masjid, lantai bawah disewa orang lain buat night club. Yang bawah dugem, yang atas ngaji. Ada enggak yang begitu di luar negeri? Banyak. Banyak. Nah kita di Indonesia nih Masya Allah, ibadah nikmatnya luar biasa. Setiap RT itu loh ada masjidnya. Ya, sampai bingung kalau Jumatan. Mau ikut masjid RT mana gitu. Paling enak cari yang selesainya paling Setelah itu paling enak itu. Lanjut ya, lanjut. Cek apa yang kita miliki dulu. Nomor 1, iman. Ya Allah, punya iman ini mau dibayar berapa? Oh gak bisa, dibayar berapapun gak bisa. Alhamdulillah, saya kaya karena saya beriman pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti aku punya rezeki yang luar biasa, iman. Yang kedua, taat. Alhamdulillah aku iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Sholat tak lakoni, poso tak lakoni. Alhamdulillah sholatku jalan, puasaku jalan. Kualitas nanti dulu. Yang penting sholatnya jalan, puasanya jalan. Ini gak bisa dibayar berapapun. Makanya sampai orang-orang soleh itu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, duhai Tuhan kami, jangan sampai hati kami diizinkan jadi bergeser kembali, menyimpang kembali setelah Engkau beri kami hidayah. Setelah bisa sholat, setelah bisa puasa, setelah bisa pengajian di majelis ilmu, setelah bisa dekat dengan ulama, setelah bisa kumpul orang yang soleh. Jangan renggut ini ya Allah, ini mahal. Jadi kalau kita bisa mensyukuri nikmat itu yang namanya dunia itu hilang enteng. Allah, dunia iki ana regane kok, akhirat gak iso diregani. Ada orang nanya sama saya, Habib, kalau ngundang Habib tarifnya berapa? Ngeluh saya. Lu saya itu kalau dikasih duit banyak ya seneng podo mbek awakmu. Seneng tuh ya. Betul kan ya? Karena kalau dikasih uang banyak ya alhamdulillah pembangunan lancar, jamaah menu makan meningkat, porsi ditambah, kan begitu ya. Kipas angin ganti baru, semakin cakep pelayanan untuk pengajian. Senengnya karena itu. Tapi ketika saya ditanya, Habib kalau diundang ceramah tarifnya berapa? Ya saya jawab, mohon maaf saya tidak pernah narifi diri saya. Kenapa? Karena saya lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Berapapun uangmu tak bisa bayar aku. Loh iya toh iya ya. Larang aku. Jadi dikasih berapapun ya diterima. Karena saya nggak mau narifi diri saya. Apalagi ilmu kok ditarifi, sekian. Ya ditarifi ilmunya. Lain halnya kalau biaya nyantri di pesantren. Lain, itu bukan untuk ilmunya, bukan untuk ilmu. Itu untuk makannya, itu untuk cuci pakaiannya, itu untuk bayar ke gedungnya. Bayar ustadznya? Gak bisa. Gak bisa. Bisa dipahami ya? Nah, berarti kalau kita bisa duduk kumpul begini nih, tiap Jumat begini, mau dibayar berapa ini? Mohon maaf, ada orang yang gara-gara urusan dunia hilang majelis ilmunya. Seberapa besar dunia yang kamu dapat? Berapa harganya dunia itu?
Sampai majelis ilmu engkau tinggalkan. Luwih becik melarat, tapi ngaji timbang sugih kehilangan pengajian. Kan begitu. Itu namanya semboyannya santri. Tapi insya Allah kalau ngaji berarti sugih. Oh, ora bab amin iki wis nyoto. Ya kan sudah nyata. Ini kan lebih dari dunia dan segala isinya. Berarti kita sudah kaya. Memang orang kaya itu kadang-kadang kan gak kelihatan kekayaannya. Kalau mau tahu kekayaanmu yang hakiki, mati osik. Kalau sekarang kan masih belum cair. Sebagian dana ditahan dulu. Betul kan ya? Belum cair. Nanti cair murni itu di alam kubur. Maksimal nanti di surga. Tapi di dunia kita dikasih pencairannya, titik-titik gitu ada tuh. Apa itu? Rasa senang begini nih loh. Itu kan pencairan itu. Senang. Kok bisa kita toat seneng loh ya. Yang lain kadang yang gumun. Enaknya apa toh? Enaknya apa sih duduk ngaji begini? Kalau lihat pantai kan genah ada yang dilihat. Begini yang dilihat Ustadz Iis modelnya ya seperti saya begini. Yang dilihat ya begini, yang diomongkan ya begini, enaknya di mana? Kita jawaban kita ya moga-moga kamu dapat nikmat yang kudapatkan. Nikmat ini dibayar berapapun aku enggak mau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi rezeki taat itu mahal atau murah? Mahal, nggak bisa dibandingkan dunia dan segala isinya. Iman, centang hijau, alhamdulillah, betul ya? Bisa taat, centang hijau, alhamdulillah. Gak suka maksiat, walaupun kita kan masih, tapi kan yo gak suka tuh ya. Nyatanya kalau bareng lakoni kan yo gelo. Kalau habis ngelakoni gelo ya, gelo itu apa? Hah? Nyesel ya? Kurang enak nyesel, menyesal, terlampau tipis, gelo gitu kan. Rasanya ungkul gitu ya. Bahasa Jawa itu buat saya the best. Rasanya terasa. Tapi bahasa Indonesia itu luar biasa. Kenapa? Bisa menyatukan berbagai macam suku dan bahasa di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Orang Jawa ketemu orang Madura. Ini kalau yang Madura bahasa Madura, yang Jawa bahasa Jawa enggak ketemu. Ketemunya cuma satu kata inggih gitu. Lainnya enggak ketemu. Susah. Apalagi orang Madura, orang Jawa kumpul sama orang luar pulau, daerah pedalaman gitu. Ya, pakai bahasa NTT misalnya itu. Orang NTT satu dengan yang lain suku dengan suku, bahasa kampungnya beda. Ada bahasa Indonesia, akhirnya bisa jadi satu, bisa komunikasi. Itulah kehebatan bahasa Indonesia. Makanya kadang dari sisi rasa kurang. Ya namanya plus dan minus. Tapi sebagai orang Jawa, saya bangga dengan bahasa Jawa. Ini cari bab gelo itu loh, sing mantep Indonesia ini apa gak ketemu, nyesel, beda. Saya menyesal, apalagi kalau pakai bahasa Jawa Timur, getun aku. Getun aku, itu kan sama gelo lebih dalam lagi ya, getun aku ya. Nyesel itu, tapi nyeselnya itu ungkul gitu ya, ungkul, rasa ini. Nah, ternyata kita setelah maksiat, naudzubillah min dzalik, kita bukan bahagia, ada penyesalan. Ini kan berarti kita orang-orang yang gak suka maksiat. Alhamdulillah, saya ini kok golongan taat. Gak suka maksiat berarti golongan taat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rezekiku luar biasa. Sampai titik itu, kita akan mengatakan seandainya gak punya dunia, gak jadi masalah.
Nih, saya ada tamu anak muda dari Jakarta ngobrol sama saya ini. Tak tanya ngapain sekarang, kuliah sambil belajar kerja. Terus saya ngomong, kerja buat apa? Ayo saya nyambut damel ini. Jenengan nyambut damel kangge nopo? Yang kerja-kerja ini loh, yang jamaah Raudhah ini kerja buat apa? Ayo jawaban. Ini pengangguran semua depan saya. Yang di rumah nih, kerja buat apa? Buat hidup. Jadi orang hidup harus kerja. Bayi enggak kerja hidup. Ayo. Buat apa kerja? Kamu loh kerja buat apa? Cari duit. Ya Allah. Berarti kalau kamu dapat duit seharusnya enggak usah kerja. Ya udah, duduk aja. Dapat duit, enggak usah kerja. Bisa? Senang? Ternyata enggak, banyak orang yang dikasih duit, udah kamu enggak usah kerja, di rumah sini ya, jangan kemana-mana, tak kayak duit, mau? Banyak yang bedal, oh ya mah aku, pilih melarat timbang mbok kurung, kan begitu ya? Ada kan orang yang katanya kerja untuk cari duit, ya udah enggak usah nyari, tak kasih duit, duduk di sini kamu. 2 bulan kamu di rumah jangan keluar, dan jangan ngapa-ngapain, tak kasih duit. Stres atau bahagia? Nah, terus maksudmu gimana? Gak jelas ini. Kerja buat apa? Nafkahin keluarga untuk ibadah. Ini jawaban yang benar ini, susah dibantah ini. Ya, untuk ibadah. Pertanyaan saya, keluargamu butuh nafkah seberapa? Ternyata setelah yang didapat lebih dari nafkah, nyatanya tetap kerja. Misal gini, nafkahnya dihitung makan, minum, tidur, bla 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 bla. 1 bulan itu 3 juta, misal 1 bulan 3 juta. Ternyata dia kerja 1 bulan dapat 20 juta. Pertanyaan saya, berhenti enggak kerjanya? Nah, katanya ngasih nafkah. Ayo, buat apa kerja? Ini kok jawabannya pada ngambang semua kan ini. Buat apa? Mencari kesenangan. Cari duit, kalau punya duit bisa senang, betul? Ada yang begitu? Kalau punya duit bisa senang. Jadi saya kerja biar senang. Oh jangan kerja. Kenapa? Berarti kalau kamu nggak punya duit nanti kamu susah. Berarti susah dan senangmu diatur sama duit. Belum kerja udah jadi budak. Mending wong edan. Orang gila sekalian itu mending itu. Bagus dia. Kenapa? Punya duit nggak punya duit dia bahagia. Lah kamu bahagia nunggu punya duit. Jadi kalau nggak punya duit, bahagiamu hilang. Terus enaknya gimana? Maka saya nasihatkan, jangan pernah kerja untuk cari duit, jangan pernah kerja untuk cari bahagia, jangan pernah kerja untuk ngomong tuh sama duit. Duit, aku udah bahagia. Duit, aku sudah bahagia. Aku kerja nggak cari bahagia. Terus ngapain? Bonus saja. Bonus kehidupan. Ya bonus kehidupan. Kalau dapat duit, ya alhamdulillah. Namanya bonus. Dapat bonus senang boleh enggak? Boleh. Tapi enggak ada bonus kita udah senang. Ya, cari nafkah, ada lebihnya, berarti bonus. Nafkahnya 3 juta, lebihnya 17 juta. Senang enggak? Senang. Boleh cari bonus. Kalau udah begitu, nanti itu hatinya enaknya luar biasa. Nah sekarang kenapa jadi orang mengatakan rezeki saya kurang, karena tidak mensyukuri yang lebih, enggak dihargai, enggak dianggap ada, enggak disyukuri.
Allah udah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi cara nomor satu untuk melapangkan rezeki adalah buat daftar dulu apa yang Allah kasih sama kamu, syukuri. Nanti yang belum ada akan didatangkan. Sampai sini jelas? Silakan diminum. Ya, yang masih ada minumannya. Ini rezeki atau enggak rezeki? Oh, rezeki. Pakai nyari enggak? Oh, enggak, disuguhkan ya. Kan luar biasa. Gratis atau bayar? Gratis. Alhamdulillah. Nah kadang-kadang yang begini kan kita enggak anggap. Kita anggap apa ini? Memang pengajian dapat kopi itu sudah wajar. Ini rodok kurang ajar awakmu. Lah kamu kira Mas Boim pagi keluar ke pasar, belanja, ya. Kemudian kawan-kawan saya ngedepi kompor panas-panasan, gak mau organik kabeh. Oh biasa. Ya supir truk juga marah. Nah itu kopi kalau enggak saya antar pakai truk sampai ke Solo kan ya gak tekan Solo. Kamu enggak menghargai itu usaha saya mendatangkan logistik sampai Solo. Ini kan ada tangan-tangan yang ditundukkan sama Allah Ta'ala untuk menyampaikan kopi ini sampai di mulut kita, kita tinggal gelegek. Terima kasih aja sama Allah kok susahnya luar biasa. Terus kita anggap, alah biasa pengajian mesti yono suguhane, kan ya kurang ajar. Monggo diunjuk, kapan minumnya kalau ngomong terus? Alhamdulillah, 4 menit lagi selesai. Loh kan tadi kan 45 menit kurang lebih, itu loh jamnya. Saya kan lihat jam. Iya. Terasa? Loh kan kurang ajar toh ya. Itu berarti kan dikasih seneng cari ilmu. Alhamdulillah Bib gak kroso, namanya juga orang seneng cari ilmu. Alhamdulillah. Jadi cara melapangkan rezeki ngapain? Mulai sadari apa yang dimiliki. Ternyata setelah kita sampaikan begini banyak orang gak sadar kalau punya suami tampan. Itu yang di atas tuh. Gak sadar kalau suaminya tampan. Karena yang dilihat cuman suaminya udah setiap hari ada sama dia. Jadi tampannya suaminya ini gak kelihatan. Begitu mantan-mantan suaminya komentar. Masya Allah, sungguh beruntung kamu. Ya, aku cari seperti suamimu gak ketemu. Aku siap jadi yang nomor 2, 3 atau 4. Masya Allah. Kira-kira bagaimana Bu? Respon Ibu kalau ada wanita ngomong begitu sama Ibu? Bu, kalau ada wanita ngomong begitu sama Ibu, responnya bagaimana? Masya Allah, tuh. Ini respon yang paling betul. Alhamdulillah, berarti suamiku tampan. Udah selesai. Bukan responnya tambah, kurang ajar kamu. Suami orang dilirik. Ya, ini kan namanya tambah gak mensyukuri suaminya. Setelah itu suaminya di-PCI. Hati-hati loh ya. Begitu. Tapi itu kan testimoni dari orang terhadap suami yang memang punya nilai lebih. Syukuri, mulai semakin menghargai suaminya. Nanti rezeki yang namanya suami tampan ini akan jadi sesuatu yang indahnya luar biasa. Kalau enggak, hidupmu akan tersiksa. Setiap lihat suamimu ada wanita-wanita mengincarnya. Kan tersiksa. Karena mikirnya sudah jelek. Lain kalau mikirnya, alhamdulillah Allah kasih aku suami yang tampan, Allah kasih aku suami yang baik. Kayak gitu kan ya. Alhamdulillah, mulai hidupnya tiap hari muji suami. Sayang. Loh, suatu istri langsung ngasih kopi. Kamu bukan istri saya loh ya. Saya ngomong sayang kok langsung nyuguhi kopi ini ya.
Gawat Ustaz Isni. Masya Allah. Mulai muji suaminya, baik dengan kalimat, kata-kata, atau mungkin dengan sikap sesekali ya. Gaya-gaya didik aja Bu, gak usah banyak-banyak. Gaya tok. Mandang suaminya. Suaminya terus tanya, kok ngeliatin saya kenapa? Ganteng Mas. Wah. Suaminya langsung dungaren gitu ya. Kesurupan sopo gitu ya. Gak apa-apa, dipikir suaminya begitu ya terserah. Nah, itu nanti nikmatnya, rezekinya, hubungan suami istri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika suaminya duitnya kurang, istrinya akan mengatakan, walaupun kamu gak punya duit, tapi suami tampan seperti kamu jarang adanya. Daripada dia duitnya banyak, tapi wajahnya membuat aku tak nafsu makan. Masya Allah, istri sholihah. Ya. Nah, tapi kalau yang satunya lain lagi. Ganteng gak iso golek duit percuma mas. Ganteng gak iso golek duit percuma mas. Kelihatannya tampan gak bisa cari duit. Mendingan dia jelek. Tapi sugih. Masya Allah, itu makjlub suaminya. Ya. Suaminya jelek. Loh kok qadarullah suaminya meninggal. Nah, terus dia tergiur sama welek sugih mau. Setelah menikah dengan welek sugih mau, akhirnya komentar, mending bojoku sing biyen. Ketoke melarat tapi enak disawang. Karepmu piye lho ya. Maaf ya Bu, itu cuma contoh oknum ibu-ibu ya Bu ya. Enggak seperti ibu-ibu yang ngaji di sini atau ngaji di sono, enggak. Beda kelas. Namanya juga ahli ilmu. Ya, ibu-ibu ahli ilmu. Cek apa rezeki yang Allah berikan sama kita. Ternyata tuh terlampau banyak daftar rezeki itu. Nah, duit itu jadi enggak penting. Walaupun kita membutuhkannya untuk melangsungkan kehidupan. Nah begitu tahu duit ini gak penting, duit ini kita cuekin, nah itu bahasanya ya. Duit ini kita cuekin, duitnya mulai ngerayu. Kamu bener gak mau saya? Ngerti-ngerti moro duitnya, ding. Oh mau, ambil. Tapi sama nyuekin, des gitu, nyantai. Kalau udah gak ditaruh di hati, maka akan menghampiri. Iya, kalau enggak ditaruh di hati akan menghampiri. Itu resepnya begitu. Caranya begitu. Sampai di sini jelas? Nah, termasuk di antaranya adalah dengan kita melapangkan urusannya orang lain. Melapangkan urusannya orang lain. Nanti kalau kita melapangkan urusannya orang lain, urusan kita itu akan dilapangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di sini ada enggak yang belum nikah? Ada. Pengen enggak nikah? Pengen ya, yang sudah jangan teriak-teriak. Udah. Ini saya nanya yang belum ya, yang belum. Nah kalau kamu pengen nanti nikahmu lancar, kalau ada temenmu mau nikah, kamu bantu biar nikahnya dia lancar. Jangan tambah mbak kompori calon mertua nih. Pak, yakin milih dia jadi mantu? Yakin Pak. Yang lain banyak loh sebetulnya yang ngantri sama anak Bapak. Bapak yakin pilih dia? Yakin. Loh orangnya memang baik Pak, tapi yakin. Ini kompor atau enggak kompor nih? Kompor ini. Ini yang model begini nanti nikahnya juga akan begitu. Begitu dia mau ngelamar anak orang, calon mertuanya ada yang bisi juga. Yakin BDE. Tapi kalau ada orang baik melamar anaknya orang gitu ya. Terus kita kok jadi yang membantu melancarkan agar itu terwujud pernikahan dengan segera. Bapaknya tadi di BCI calon mertuanya. Cari orang baik seperti dia susah. Segera aja itu dinikahkan. Bejo anakmu, Masya Allah. Ya padahal ini modus sok ben aku dingono gitu ya.
Melapangkan urusannya orang akan dilapangkan. Nah ini ada lagi yang modelnya tuh kalau di jalan ruwet terus hidupnya mau lapang. Contoh naik motor. Nah, ini oknum ya oknum naik motor. Mungkin kita pernah jadi oknum ini. Diklakson mobil di belakang, tin tin tin, mobil butuh jalan. Setan masuk ke telinga kita, masuk ke dalam hati. Orang kaya sombong, jangan beri jalan. Langsung nengah, ngeng. Wah. Tin tin tin, tambah speednya dikurangi. Arep apa? Wah. Masya Allah. Mobilnya mau nyalip dari kiri, lihat spion kok mau dari kiri, ngeng. Nah, kiri. Mau kanan, ngeng. Kanan. Lumayan 20 menit ngerjain satu mobil. Baru dari naik motor saja kita sudah buat susah mobil. Gitu kok mau rezekinya lancar. Nanti rezeki kita ada yang halang-halang itu. Udah tinggal jadi, ngeng. Ada yang nutupi. Kenapa? Karena hidup kita gak memberikan kelapangan sama orang lain. Beda sama orang, tin, monggo. Kalau perlu dia parkir, krek, silakan Pak. Saking pengen melapangkan orang ya, monggo. Pengen melapangkan. Ini yang model begini nanti hidupnya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya itu aja, gampang. Nah coba lihat itu, para kiai itu kan rumahnya tambah jembar ya. Betul kan? Karena nggak pernah tego kalau lihat jamaah pengajian duduknya nggak enak. Sakno ini bapak-bapak kok sudah duduknya terhimpit. Minta sama Allah, ya Allah tolong beri tempat biar duduknya jadinya nyaman. Karena niatnya pengen buat orang nyaman, lapang, ya sama Allah dikasih. Dikasih. Nah kadang kita ini kebisikan setan. Ya, temennya ngajak keluar makan. Ya, ngajak keluar makan. Kalau kita pengen lapang, ya pengen lapang. Walaupun kita tahu teman kita punya duit. Lah mbok etok-etok titik gitu ya. Ya, gaya-gaya dikit, pengen melapangkan biar teman kita nanti itu bayarnya gampang. Ya, pergi ke kasir toh. Pergi kasir titip. Iya. Bayarnya itu habisnya kira-kira 300.000, titipnya 500.000. Begitu temannya moro udah lunas. Loh kamu tak traktir kok. Tambah mbok bayari piye? Enggak apa-apa. Sesekali aku yang bayarin. Kan nomor rekening udah jelas. Modus itu namanya itu. Itu namanya modus. Karena kita bantu melapangkan orang gitu. Ya semoga dilapangkan. Kadang-kadang ini kita kalau di rumah makan nih ya, kadang-kadang loh ya. Peh bayar terus sok dadi jenenge wong gak duwe akhlak. Mas, iya. Ini piringnya mana piringnya? Piringnya mana? Oh iya Pak, kasih piringnya 3. Sudah pergi orangnya. Kok cuma 3? Ini kan orangnya 5. Mana yang 2 lagi? Sebentar Pak, datang 2, kasih 5. Mas, tambahan piring 3 lagi. Kan ruwet lagi ya. Ruwet. Kalau mau minta piring kalau bawa langsung toh. Wongi 5 ya, butuh 7. Mas tolong minta tambahan piring ya. Jadi tolong siapkan piring tuh 7. Sekali jalan. Namanya memberikan kelapangan sama orang yang bekerja. Ini kalau kita ngasih kelapangan sama orang lain, hidup kita dilapangkan sama Allah Ta'ala. Itu udah rumus. Jadi gimana ya bahasanya? Pakai bahasa modern boleh. Ya. Allah itu punya sistem. Kalau bahasa syariatnya sunnatullah. Ya, sunnatullah fil alam. Di alam ini Allah punya sistem. Hukumnya Allah di jagat raya ini yang Allah berlakukan kepada seluruh makhluknya Allah. Saling terintegrasi itu. Jadi kalau kita itu menyenangkan orang, sistemnya Allah, orang akan otomatis diperintahkan Allah menyenangkan kita. Kalau kita itu membantu orang, sistemnya Allah otomatis Allah akan perintahkan orang membantu kita. Kalau kita ngeruweti orang, sistemnya Allah otomatis orang akan diperintahkan Allah ruwet terhadap kita.
Jadi kalau sampai rezeki kita itu kok seret, ya cek. Kamu sama istrimu seret enggak? Hitung-hitungan. Ojo nganti roh. Nah. Lain loh kalau jaga biar enggak boros sama pelit itu beda. Sama orang tuamu seret enggak nih? Sama orang tuanya seret enggak nih? Sama temennya, ya waktu nyugui temennya makan gitu ya. Mas model ngene iki kayak tempe cukup gitu ya. Seret. Nah kalau kita seret sama orang lain, ya Allah akan membuat kita seret. Itu sistem. Itu sistem. Makanya kenapa para kiai kok hidupnya tampaknya asyik gitu ya. Kenapa? Karena semua orang lain asyik aja, gak pernah ruwet. Asyik gitu. Lomo, asyik, menyenangkan. Cara mengelola hidupnya begitu. Ya sama Allah, ya dibuat lomo, asyik, menyenangkan. Jelas sampai di sini? Nah, jadi udah cetok cara melapangkan rezeki. Mudah atau susah? Mudah. Nah tinggal praktek. Ya tinggal praktek. Prakteknya harus dilakukan secara istiqomah. Ya, istiqomah. Buat tadi yang nanya, saya udah baca sholawat dan istighfar, tapi kalau hidup saya kok semakin susah, ini kalimatnya salah. Semestinya hidup saya semakin susah, tapi alhamdulillah saya baca sholawat dan istighfar. Bedanya jauh ya. Saya udah baca sholawat dan istighfar, kenapa hidup saya semakin susah? Yang satu laporan sama kiainya, alhamdulillah Pak Yai, hidupku semakin susah, tapi aku rajin sholawat dan istighfar. Mentalnya beda atau sama ini? Beda. Yang satu syukur bisa taat, yang satu tidak menghargai taat. Dibisikin setan begitu. Nah kita harus jadi orang yang bisa mensyukuri itu, bisa taat. Ngapunten ya, saya mau kasih contoh begini. Sebagai penutup, karena udah 1 jam saya bicara. Tadi janjinya 45 menit. Ya, udah 1 jam, kurang berapa menit lagi sudah 1 jam. Kalau misalnya disuruh milih, tapi ini enggak ada pilihan ya, tapi seandainya disuruh milih. Ya, seandainya disuruh milih. Bisa sholat, tapi hidupnya susah. Atau tidak sholat, tapi hidupnya menyenangkan. Pilih mana? Mesti ya sholat menyenangkan ya. Pilihannya kan begitu. Artinya kan kita tetap pilih sholat gitu kan ya. Pilih sholat. Berarti sholat ini adalah rezeki yang gak bisa dinilai dengan apapun. Besar. Nah, kalau udah tahu begitu ya udah gak usah mikir. Maksudnya gimana? Gak duit-duit ini gak apa-apa, sementing sholat. Jangan pernah berkata, kenapa aku sudah sholat kok hidupku susah. Berarti kamu gak paham ilmu hidup. Susah itu karena kamu tidak mensyukuri nikmat sholat. Makanya kamu susah. Susah itu kamu gak mensyukuri nikmat taat. Makanya kamu susah. Susah itu kamu gak mensyukuri jadi hambanya Allah, bisa kenal Allah, bisa syahadat, bisa sholawat, bisa cinta Nabi Muhammad SAW. Kamu gak syukuri itu, makanya kamu susah. Bib, analoginya Bib, kok rodok berat Bib ya? Oke, saya kasih analogi. Permisalan yang insya Allah membuat semakin jelas persoalan. Jangan permisalan yang nambahi ruwet. Ya permisalan tapi insya Allah semakin jelas persoalan. Kalau mensyukuri sholat, hidupnya gak akan terasa susah. Karena menikmati sholat. Oke? Ada seorang sahabat.
kakinya mau diamputasi. Saya mau nanya, kaki diamputasi itu susah atau enggak susah? Susah. Tapi sahabat tambah ngomong, tolong diamputasi ketika sholat. Beliau menjawab, kalau sholat saya enggak merasakan sakit apapun. Jadi enggak jadi masalah. Berarti sholatnya itu lebih nikmat daripada sakitnya. Betul kan ya? Berarti dia enggak akan merasakan sakit kalau dia sholat. Makanya Nabi bersabda SAW, arihna biha ya Bilal, atau kama qala SAW, wahai Bilal jadikan aku bisa menemukan rehat ya dengan sholat. Dengan sholat. Nah kita ambil porsi yang enggak usah yang wow tadi itu ya Masya Allah. Ini makomnya wah sahabat, Kanjeng Nabi SAW yang luar biasa. Kita orang awam lah. Yang kadang genah, kadang gak genah gitu kan. Kita ini. Ngaku aja makom kita masih di situ. Gimana kalau sholat ini kita bisa merasakan sholat sehingga gak punya duit gak masalah. Analoginya gimana? Contoh begini. Orang mendaki gunung. Saya mau nanya, mendaki gunung tuh capek atau enggak capek? Capek. Beresiko atau enggak beresiko? Dingin atau enggak dingin? Dingin, di Indonesia ya. Dingin. Capek, dingin, beresiko. Dapatnya apa? Sampai puncak. Kepuasan, betul? Kemudian kenikmatan di puncak yang hanya bisa dirasakan oleh pendaki gunung yang sampai puncak. Lihat matahari terbit, udara yang segar, berada di ketinggian, ketenangan, kenyamanan hati. Hanya pendaki gunung yang sampai puncak yang paham. Habib udah pernah merasakan? Sudah. Saya itu udah pernah menaklukkan gunung terhebat di dunia. Iya, apa itu? Jabal Nur. Gunung Nur, Gua Hiro. Wahyu turunnya di situ, Al-Quran kan paling hebat kan di sana. Mbah-mbah gunung, walaupun gak terlampau tinggi. Kan pinter saya, gak usah milih sing dukur-dukur. Yang penting kualitasnya luar biasa. Ini ilmu ngeles tingkat tinggi saudara-saudara. Nah pendaki gunung, dia demi kepuasan, maka semua gak enak itu gak dihitung. Mau makan bakso di puncak gunung, mudah atau agak susah? Nah, susah. Iya, semuanya serba terbatas. Mohon maaf, buang hajat di puncak gunung, nyaman enggak kira-kira? Jadi kalau mau berangkat terus mikir, nanti buang hajatnya gimana ya? Ini pipisnya gimana, ini gimana, ini gimana, gimana. Jadi berangkat enggak? Mundur. Kan mundur nih. Tapi begitu diiming-imingi nikmatnya tadi, begitu tahu nikmatnya, kepuasan dan lain sebagainya, maka semua hal yang gak enak tadi dihitung, adem gak enak. Betul kan ya? Makan, ya mie. Ya, paling enak gitu. Yang lain mau sate wangel, sate wadem ya, kaku itu. Makan ya ala kadarnya, minum alhamdulillah, tergantung yang dibawa, kopi teh masih bisa. Tidur, wadem, katuan, dingin, gak enak tidurnya, gak nyaman tidurnya, toiletnya gak nyaman di puncak kok ya di puncak. Semua gak nyaman tadi diabaikan, tidak dapat kenyamanan, gak jadi masalah. Yang penting dapat puncak gunung, betul? Tidak dapat kenyamanan, itu harga yang dengan ikhlas diterima. Betul? Yang penting dapat puncak gunung. Kalau dapat puncak gunung, seseorang bisa mengatakan, saya terima kehilangan kenyamanan, gak jadi masalah. Kehilangan kenyamanan, gak dapat nyaman, gak jadi masalah. Yang penting dapat puncak gunung. Kenapa terhadap duit kamu gak ngomong seperti itu? Gak dapat duit, aku siap menerima itu, yang penting aku dapat sholat. Kok gak ngaten nih? Udah mulai masuk akal nih? Mulai. Jadi kalau kita suka ngomong, kenapa ya sudah sholat tapi kok cari duit susah, kurang ajar gak? Ya kan, mestinya kan alhamdulillah
Meskipun tidak nyaman, tapi sampai pun puncak. Alhamdulillah, meskipun gak punya duit, tapi aku sholat. Harusnya kan begitu. Lah itu baru ngerti namanya nilai sesuatu. Nilai rezeki, sehingga akan mensyukuri yang memberi. Kalau udah begitu nanti dunia dibuat datang menghampiri. Makanya para wali itu dapat duit sama nggak dapat duit itu biasa. Dapat duit itu ya nggak ngaruh gitu loh ya. Maksudnya nggak ngaruh bagaimana? Karena duit nggak dihargai. Dipakai kebutuhannya, nggak terus ojo gitu. Pernah ada satu orang wali ini. Dikasih sama satu orang hadiah uang entah berapa ratus juta itu. Hadiah. Sama walinya diambil, terus walinya pergi jalan ngajak muridnya. Acara hall gitu ya, ngajak muridnya. Terus kok muridnya mau beli rokok, ya rokoknya berapa harganya gitu. Ini ambil uang sak kepok, ya muridnya sak kepok. Kenapa? Karena wali lihat kertas. Ben seneng kok untuk kertas akeh. Buat dia, cuman kertas kok. Lah kamu ongko. Kan yo rada lawang kertas kok dikei ongko. Wali kertas gitu aja loh. Paham? Nah itu cara, karena sudah menganggap duit itu hanya kertas, maka sama Allah ya dikasih sak karepe. Oh dia enggak pernah ditaruh dalam hati. Lah kalau kita, ongko. Masya Allah. Ya Rabbul Alamin ya. Wah sing model ngene iki aja dikei meneh gitu ya. Terlampau mendewa-dewakan angka. Maka kita walaupun sama duit ya suka. Tapi jangan biarkan dia masuk ke dalam hati. Jangan ngomong ke duit. Duit ya. Bahagiaku bukan karena kamu. Kamu hanya bonus. Wah, kamu hanya bonus. Tapi jangan ngomong gitu sama istri lo ya. Hei istri, bahagiaku bukan karena kamu. Kamu hanya bonus. Dijawab, golek bonus liane. Silakan cari bonus yang lain. Ngawur kita itu. Bukan begitu ya. Itu sama duit. Jelas ibu-ibu? Apa bu? Jadi nanti kalau minta sama suami bilang minta apa? Bonus. Jadi kalau enggak ada kan enggak jadi masalah. Namanya juga bonus. Kan enggak selalu ada. Tenang, saya mengamankan dirimu kok. Ya jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak penjelasan dari guru kita Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus. Beliau menjelaskan bahwa kebanyakan orang tua pada zaman dulu menganggap apabila orang bodoh tak akan banyak rezekinya. Dengan mengatakan kepada anaknya, jangan seperti orang tuamu yang bodoh dan menjadi miskin, akhirnya nggak punya duit. Padahal sebenarnya rezeki itu jangan dibatasi hanya dengan materi. Makna sebuah rezeki itu sangat banyak. Semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita patut mensyukuri semuanya. Entah itu sedikit ataupun banyak. Nah, untuk mendatangkan rezeki yang Allah berikan itu, resepnya adalah melapangkan orang lain. Jika kita melapangkan orang lain, insya Allah, Allah akan mudahkan rezeki kepada kita. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Insya Allah doa dan hajat baik kita diijabah dan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kehidupan yang barokah serta diberikan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.